PDIP akan usung Ahok di pemilihan gubernur DKI. Enggak ada calon lain, Pak. Hasto kenapa? Kurang menjual ya? Atau nggak menjual sama sekali? Jadi kalau ku bilang ya, ini adalah pertarungan terakhir. Dan ini Ahok ini ibaratkan amunisi. Ini adalah amunisi terakhir. Karena nggak ada lagi calon, nggak ada lagi kader yang mau dimajukan. Ganjar mustahil, terlalu mengambil resiko. Tapi jangan terlalu pede lah. Memang kemarin ya di pemilihan 2019 itu PDIP menjadi juara pertama untuk perolehan kursi di DKI Jakarta dengan total perolehan kursi kalau nggak salah itu sekitar 25 kursi. Nomor 1 dia. Tapi sekarang itu tinggal 15 kursi. Hilang 10 kursi. Dan sekarang nomor urut 2 ya. Jadi jangan terlalu dulu percaya diri kalau bicara tentang kepartaian. Tapi kalau bicara tentang ketokohan ya, kinerjanya Ahok ya mungkin bisa jadi pertimbangan warga Jakarta lah. Ya kan, pintar juga kalian ya. Ya mau nggak mau dimajukan lah. Karena apa? Kemungkinan besar jadi menteri nggak bisa lagi kan. Ya entah hoax tak enggak. Karena juga sempat juga Ahok bilang katanya Jokowi nggak tahu kerja. Tapi kalau aku yakin Ahok nggak akan mungkin ada perkataan seperti itu, ya kan? Hoaxnya itu kan hoax. Ya mudah-mudahan lah, kita lihat lah ya. Tapi jangan senang dulu. Yang pertama ya, dari perolehan kursi itu bisa menjadi gambaran bahwasanya PDIP itu sudah bergeser dari hati masyarakat. Iya, karena kau tak lagi seperti yang dulu. Tapi jangan senang dulu. Karena apa? Ini kita nggak bisa lepaskan ini peran Jokowi pada pemilihan 2014-2019. Jokowi efek bro. Makanya PDIP itu harum namanya. Karena apa? Jokowi efek ya. Jadi biasanya kalau misalnya tren yang terjadi kemarin itu ketika Jokowi diusung PDIP 2 kali berturut-turut, kepala daerah di daerah-daerah yang lain di Indonesia ini kebanyakan percaya sama calon yang diusung oleh PDIP. Tapi kalau sekarang kan lain. Ini Ahok ini perlu kerja keras meyakinkan masyarakat ini bahwasanya walaupun saya PDIP hanyalah partai dan saya bukan petugas partai. Harus yakinkan itu Pak Ahok sama warga Jakarta. Kalau itu memang menjadi menjadi caramu, ya itu paten itu. Jangan tonjolkan PDIP-nya, tonjolkan dirimu. Tapi ku bilang agak berat ya, karena apa? Pemenang juara 1 itu di DKI Jakarta 2024 itu PKS. Dan PKS itu satu-satunya yang mendapatkan suara lebih dari 1 juta. Tepuk tangan dulu untuk PKS. Sportif lah kita, wah iya kalau menang gitu. Makanya PKS itu memajukan yang namanya si Mardani Alisera. Ya bisa dikatakan suara terbanyak ya untuk PKS. Caleg DPR RI suara terbanyak. Jadi kayak mana mau kita bilang lagi ya? Kalau mau ditandingkan suara PKS aja itu udah menang itu. Tapi memang kan semuanya kan nggak milih PKS ya kan? Ada partai-partai lainnya juga ya kan? Contohnya yang lagi booming di Jakarta itu PSI. PSI itu dapat 8 kursi. Habis kalian zulimi dapat itu 8 kursi. Mendekatlah kalian sama PSI kalau nggak malu. Jangan pula kalian bawakan suara PDIP itu aja nggak bisa. Karena apa? Peraturan DPRD DKI Jakarta yang berhak untuk mencalonkan itu ketika ada 20% kursi suara dikuasai oleh satu partai. Kan begitu. PDIP kan ada berapa? Kemarin berapa ya? Kayaknya nggak nyampe tuh. Jadi harus koalisi.
Carilah betul-betul koalisimu yang bisa dipercaya, kawan. Dan juga punya nilai jual tinggi. Dan ingat, ya, pelajaran Prabowo Gibran. Gibran itu sebagai wakil, tapi itu sangat menentukan pilihan masyarakat. Begitu juga Ahok, tentukan siapa wakilnya. Kalau siapa wakilmu si Refli Harun, udah nggak tahu lagi aku mau bilang apa. Ya, gitu dia. Ya, jadi saingan pertama itu dari PKS, Mardani Alisera. Ya, saingan kedua, ya, itu dari Partai Nasdem sendiri. Karena apa? Nasdem itu rencananya mengusung 2 nama. Kalau nggak si Anies, ada Ahmad Saroni. Kalau si Anies jadi calonnya, ya, jadi saingannya si Ahok, berat. Karena apa? Sejarah akan terulang kembali. Nggak tahu kita. Yang namanya masyarakat ini mana bisa dipercaya. Dibilang kami nggak percaya lagi sama Anies, besok-besok dipilih juga. Kami nggak percaya lagi sama Anies, besok-besok dipilih juga, ya kan? Itu tergantung situasi di lapangannya itu. Makanya gue bilang, ya Nasdem itu, ya bisa dikatakan Anies itu sudah mendapat restu dari Nasdem. Cuman ada alternatif kedua Partai Nasdem, yaitu mencalonkan bendahara umum mereka. Siapa lagi? Ya tak lain bukan adalah Ahmad Saroni, Crazy Rich dari Jakarta Utara. Dan bisa dikatakan berat melawannya ini. Karena apa? Duitnya banyak, Wak. Banyak duitnya si Ahmad Saroni itu, Crazy Rich, orang kaya itu. Bukan cuma itu, asli putra daerah. Ini melawan putra daerah ini yang agak berat, Hok. Bukannya bilang apa, kau orang Bangka Belitung. Ahmad Saroni itu asli orang Jakarta tuh, Hok. Kayak mana itu kira-kira? Keras itu, Wak. Keras, nggak lawan gampang itu. Karena di netizen, di penontonnya Opung Parbella juga, itu sedang menyuarakan yang namanya Ahmad Saroni. Gitu dia. Dan berikutnya, sainganmu, Hok, biar tahu kau, itu Ridwan Kamil dari Partai Golkar. Memang sih Partai Golkar itu hanya mendapatkan 10 kursi di parlemen yang ada di DPRD DKI Jakarta. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan, Hok. Yang namanya Ridwan Kamil itu, Hok, kalau masalah prestasi nggak usah ditanya. 11-12 memang samamu, ya kan? Tapi tunggu dulu, ya kan? Sebelum kita sambung, aku ingin memperkenalkan ini, ya kan? Dan jangan lupa kalian, ya, untuk kalian yang mukanya bermasalah, ya, yang perlu vitamin untuk kulitnya, yang perlu kulitnya itu segar kembali, pakai yang ini. Sebetulnya ada yang putih, cuman yang putih itu orang rumahku pakai. Ini aku pakai. Kenapa? Karena ini apa namanya, mukaku ini ibarat jalan di DKI Jakarta, banyak kali sumur resapan. Berlubang-lubang. Jadi aku pakai lah ini produk Hasyanta, ya. Yang pengen mendapatkan ini, mendapatkan produk ini, ya, Hasyanta ini, bisa didapatkan di sini, di Dorli Beauty Care, ya. Sudah ada krimnya, krim pagi, krim malam, cuci mukanya, dan juga penyegarnya, ya, itu sudah ada di dalam ini, ya. Jadi jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lupa. Opung Parbella aja pakai, masa kalian enggak? Apalagi yang banyak sumur resapannya tadi. Kembali lagi kita cerita tadi, sampai mana tadi? Ridwan Kamil, ya. Jadi Ridwan Kamil ini juga nggak bisa dianggap enteng. Kalau aku sih memang agak pesimis, ya kan? Karena Ridwan Kamil itu sebetulnya hatinya sih ke Bandung. Sudah pastilah pemilihnya itu kebanyakan di Bandung. Kalau aku sih pesimis Ridwan Kamil bakalan tanding di pemilihan gubernur DKI. Tapi kan kita nggak tahu, ya. Kayak contohnya Jokowi bisa aja dari Solo dia. Ya, kalau bisa dibilang Solo itu ya belum terlalu seperti besarnya Bandung lah, kan begitu. Tapi bisa juga, ya kan gitu. Cuman kan ketokohannya ini kan masih belum kuat gitu loh, nggak kayak seperti Jokowi gitu kan, gaungnya itu keras kemana-mana. Jadi Ridwan Kamil kalau aku bilang pun juga ini agak berat juga ini. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan. Ya bertanding itu namanya pertandingan yang berat lah, nggak ada pertandingan yang ringan, ya kan. Makanya ada yang kemarin itu saking beratnya pertandingan, sampai sekarang pun nggak bisa diakui kekalahannya sendiri. Tapi itulah pesanku samamu, ya, Hok, ya.
Kalau kau misalnya kampanye Hok, jangan terlalu sering kau bawa si Hasto. Nanti suaramu turun drastis itu betul. Kalau ku bilang kau setiap kali kau bawa si Hasto, itu suara kalian nanti turun drastis. Ilfil nanti orang ngeliat biar tahu kalian. Kenapa? Nanti dia kampanye nangis-nangis. Itu yang nggak bisa diterima publik biar tahu kalian. Penuh sandiwara. Kalau kau mau kampanye ingat aja itu, ya kan? Jangan terlalu tonjolkan partaimu, tonjolkan ketokohanmu, tonjolkan prestasimu yang kemarin. Itu saran dari aku, gitu Hok. Masukkan, dengarkan. Ya, jadi itulah dari Opung Parbelak, ya. Jadi kalau bisa dikatakan untuk PDIP, ya berat. Dan kayaknya nggak ada tokoh lain selain Ahok. Pak Ahok, good luck. Semoga sukses. Tuhan memberkati. Maju terus, pantang mundur. Oke. Salam Parbelak, RKRI harga mati.